Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami. Berikan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan, supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita beri judul Membangun Keintiman dengan Tuhan. Buku Mazmur ini memuat kesaksian mengenal kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan dari beberapa orang pilihan Tuhan seperti Daud, Bani Korah, Salomo, dan Asaf. Mereka memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman hidup mereka bersama Tuhan. Mereka mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat intim dengan Tuhan. Mereka dapat berkomunikasi dengan Tuhan baik secara langsung maupun melalui beberapa media khusus seperti mimpi, melalui malaikat Tuhan, atau suruhan Tuhan. Mazmur 1 ini dimulai dengan kesaksian Daud, bagaimana dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertama, Daud bersaksi bahwa dia selalu taat melakukan perintah Tuhan dan mengatakan dia menyukai Taurat Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Daud sadar bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang maha dahsyat dan maha kuasa, dan oleh sebab itu segala perintahnya harus dipenuhi dan dilaksanakan. Kedua, Daud menjauhkan segala kefasikan, menghindari melakukan dosa, menghindari berkumpul dengan kelompok pencemooh. Dengan melakukan kedua hal tersebut, Daud bersaksi akan menjadi hidup bahagia. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketiga, Daud sadar bahwa untuk itu perlu dukungan Tuhan, dan oleh sebab itu setiap orang harus selalu tekun berdoa, sebagaimana disaksikan pada pasal-pasal selanjutnya. Buku Mazmur pasal 4 mengenai doa malam hari. Pasal 5 mengenai doa pagi hari. Dan pasal 6 mengenai doa pada saat menghadapi atau sedang dalam pergumulan. Kesaksian pemazmur ini menjadi nasihat bagi kita sekarang ini, supaya kita meneladani pemazmur bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu pertama, kita harus taat melaksanakan perintah Tuhan. Pertama, kita harus taat melaksanakan perintah Tuhan atau hukum Taurat sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Apa yang diinginkan untuk kita lakukan, apa perintah Tuhan tertulis dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Jangan pernah lupa atau melewatkan satu hari tidak membaca Alkitab. Firman Tuhan pada Mazmur 106 ayat 3 berkata, "Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu." Karena sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kedua, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita harus menjauhkan diri dari segala kefasikan, kebohongan, dan untuk tidak melakukan penipuan dan kejahatan. Kita tidak boleh dikuasai oleh nafsu kedagingan, karena semua itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tekun berdoa supaya diberikan hikmat dan kekuatan melakukan perintahnya, dan untuk menjauhkan diri dengan kefasikan. Kita berdoa setiap pagi, setiap malam, dan setiap menghadapi pergumulan, tantangan, dan untuk menghadapi orang yang merencanakan kejahatan terhadap kita. Oleh sebab itu, marilah bertekun membaca dan merenungkan firman siang dan malam, serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk merenungkan dan melaksanakan segala hukum-hukum-Mu. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami boleh hidup berbahagia bersama-Mu di dunia ini dan di sorga. Amin.